Halo, selamat datang di Asan Tutorial Channel. Jumpa lagi bersama saya. Kembali kita membahas tutorial tentang komputer. Yaitu kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengembalikan file, baik dokumen, foto, dan lain sebagainya dari komputer kita yang sudah pernah kita hapus, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kali ini kita akan menggunakan sebuah aplikasi berbasis Windows. Namanya nanti adalah 4D Disk ataupun 4D Disk. Nanti akan kita pandu bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Nah, kenapa kita menggunakan aplikasi ini? Karena aplikasi ini bisa kita gunakan untuk mengembalikan banyak jenis tipe file, mulai dari file-file gambar, foto, dan lain sebagainya. Kemudian file system juga bisa kita kembalikan, baik itu file system berekstensi NTFS, FAT, FS, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa mengembalikan data yang sumbernya dari flash disk, kemudian hard disk, kemudian memory card, digital kamera, dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi ini juga menawarkan bahwa karena mereka menggunakan teknologi yang mereka patenkan sendiri, maka semua file yang akan dikembalikan itu adalah file sesuai dengan format dan ukuran aslinya. Kemudian pengembalian data itu sangat cepat dan efisien. Kemudian kita bisa review dulu, kemudian kita bisa pilih yang mana yang mau kita kembalikan. Artinya tidak perlu semua data kita kembalikan sekaligus. Kemudian aplikasi ini juga mengklaim bahwa mereka adalah salah satu perusahaan yang bisa mengembalikan data dengan sangat akurat. Kemudian aplikasi ini juga mengklaim bahwa mereka bisa mengembalikan seluruh file 100% tanpa menimpa file-file yang sudah ada sebelumnya. Nah, bagaimana cara menggunakan aplikasi 4D Disk Data Recovery ini? Yang pertama, kita harus menginstal aplikasi ini. Caranya akan saya pandu dari awal. Aktifkan browser, kemudian di address bar kita ketik 4D Disk titik tenorshare titik ataupun .com, kemudian enter. Nah, ini ada dua pilihan, for Windows dan for Mac. Kalau kita mau menggunakan aplikasi untuk Windows, maka kita pilih for Windows. Kalau kita mau menggunakan aplikasi untuk Mac, maka kita pilih for Mac. Nah, karena kita ingin coba menggunakan aplikasi ini untuk Windows, maka kita klik for Windows. Kita klik for Windows, kemudian kita klik free download. Ya, ini sudah berhasil di-download. Coba kita lihat. Jadi setelah berhasil kita download, langkah berikutnya adalah kita install aplikasi tersebut. Nah, ini dia. Kita double klik saja untuk menginstalnya. Nah, kemudian ini ada Tenorshare 4D install. Nah, kalau misalnya kita mau mengubah lokasi file installernya, kita klik install setting, kemudian ini ada select language, kita bisa memilih bahasa, kemudian installation path, ini adalah lokasi tempat kita ingin menginstalnya, klik browse kalau mau mengganti lokasinya. Ya, bisa kita ganti ya. Nah, misalnya kita ingin mengembalikan file dari drive D, maka langkah berikutnya ini kita biarkan saja seperti ini, kemudian kita klik install. Nah, kita tunggu. Nah, baik, kalau sudah, kita klik start untuk memulai menjalankan aplikasi. Nah, baik, jadi sekarang aplikasinya sudah berjalan. Kemudian bagaimana cara menggunakan aplikasi ini? Nah, misalnya di drive G, ya, di sini di drive G tes hapus ini kita coba hapus beberapa file. Ya, ini hapus 3 file, misalnya kita delete. Ya, ada terhapus 3 file. Kemudian dari recycle bin ini kita empty-kan, kita kosongkan, klik kanan, kemudian empty recycle bin. Nah, baik, jadi sekarang recycle bin kita sudah kosong, ya, sudah empty ini. Nah, ini sudah tidak ada lagi. Jadi tadi kita sudah menghapus dari sini, ya, kemudian di recycle bin juga sudah tidak ada lagi filenya. Bagaimana cara mengembalikan file yang terhapus tadi? Kemudian di recycle bin juga sudah tidak ada. Nah, caranya kita masuk ke aplikasi Tenorshare 4D Disk tadi. Langkah berikutnya kita menyeleksi ataupun memilih lokasi di mana data itu terakhir sekali hilang. Kalau kita tahu lokasinya, kita klik saja drive D, dan seterusnya.
Misalnya ini tadi lokasi file yang terhapus ini di drive G kemudian tes hapus, maka kita bisa melokalisirnya. Kita klik select folder ini, kita klik, kemudian kita pilih drive-nya, kemudian kita klik nama foldernya, kemudian klik start. Nah, kalau sudah, maka aplikasi akan melakukan searching untuk mengembalikan file yang terhapus tadi. Kita lihat apakah aplikasi ini menemukan filenya. Nah, kalau sudah, ini sudah ada 5 file yang ditemukan. Sembari dia memproses, kita bisa cek dulu apakah file yang mau kita cari itu sudah ada di sini atau tidak. Jadi kalau misalnya sudah ditemukan, kita tidak perlu menunggu sampai 8 menit lagi. Kita boleh langsung klik ini seperti ini, kemudian kita klik tes hapus ini. Nah, ini ada 5 file yang ditampilkan filenya, dimana kelima file ini adalah ini. Nah, misalnya kalau kita yakin bahwa file yang mau kita kembalikan itu sudah kita temukan, ini tidak perlu kita teruskan. Tapi kalau belum yakin, maka ini kita teruskan saja sampai selesai pencariannya. Nah, kalau sudah kita temukan seperti ini, kita klik stop saja, langsung boleh klik stop. Kemudian kita klik yes. Kemudian kita klik understood. Jadi kalau kita misalnya ingin mengembalikan seluruh file, kita klik yang ini, name ini, maka dia terchecklist semua. Kalau misalnya kita ingin mengembalikan satu persatu, kita boleh checklist seperti ini. Misalnya semua file ini mau kita kembalikan, di recycle bin tidak ada tadi, tetapi dia muncul kembali seperti ini, ukurannya juga sepertinya sama saja. Kemudian kita klik recover. Kemudian kita kembalikan ke lokasi file yang tadi, ke folder yang tadi, kemudian klik recover. Nah, kalau sudah, ini dia sudah diciptakan sebuah file baru for Didik, kita klik. Nah, ini dia kelima file yang sudah terhapus tadi dikembalikan ke komputer kita. Jadi caranya sangat simple, gampang, kemudian ukurannya juga sama saja, tidak ada berubah. Kemudian nama-nama filenya juga sudah tidak ada berubah. Kemudian kalau kita ingin kembali mencari file yang hilang lagi, ini kita klik home, kemudian klik return. Kemudian kalau misalnya kita tidak tahu lokasinya di mana, tetapi kita tahu foldernya, ya kita boleh klik ini atau kita boleh klik yang ini. Kemudian langkah berikutnya kita klik start. File-file yang pernah terhapus akan ditampilkan di sini. Nah, jadi tidak hanya dari folder tes hapus yang ditampilkan, tetapi dari folder yang lain juga akan ditampilkan di sini. Baik, itu yang mau saya sampaikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.